Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi dalam ibadah chapel pagi ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengandalkan kasih setiamu ya Tuhan. Di dalam pertolonganmu kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa hadir untuk kami dan beserta kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga yang akan menolong kami melewati berbagai macam krisis di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami dapat setia beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan yang akan memimpin menyertai setiap langkah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema pagi ini berbicara soal tetap berbuah di tengah perubahan zaman. Ya, tetap berbuah di tengah perubahan zaman. Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 56 sebagai dasar ayat kita berbicara demikian. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Orang-orang Yahudi dinilai Tuhan Yesus sebagai orang-orang munafik karena mereka tidak dapat menilai zaman. Ini tentu satu hal yang ironis. Padahal mereka adalah orang-orang yang menguasai banyak pengetahuan, tapi mereka tidak bisa menilai zaman. Mengapa bisa terjadi? Zaman baru pada masa Yesus melayani telah dimulai dengan kemajuan peradaban bangsa Yunani Romawi, orang-orang Helenistik. Mereka sudah berhasil membangun Koloseum, tempat yang besar seperti kalau kita lihat sekarang ini gedung-gedung olahraga, stadion-stadion olahraga yang bisa menampung puluhan ribu orang. Pada masa itu sudah berhasil dibangun. Ini merupakan sebuah zaman baru pada masa itu. Demikian juga peralatan bangsa Romawi dengan alat-alat perangnya sudah canggih. Para saintis menyebutnya sebagai era atau mungkin zaman besi, ya, di mana besi-besi mulai dipakai baik dalam alat-alat perang maupun di dalam pakaian prajurit. Ini menandakan permulaan zaman baru waktu itu. Namun kita melihat Ibrani 1 ayat 1-2 berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 1-2 berkata, pada zaman akhir Allah berbicara melalui anaknya. Memang zaman dahulu melalui para nabi, tapi pada zaman akhir Allah berbicara dengan perantaran anaknya. Dia adalah pencipta alam semesta itu, yaitu Kristus sendiri. Ya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah melalui Dia. Melalui Dialah Allah telah menciptakan alam semesta ini. Ibrani 1 ayat 1-2. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, Yesus sudah datang, tapi orang-orang Yahudi tidak mengenal Yesus. Karena tidak mengenal, maka mereka tidak menerimanya. Tidak mengenal Sang Anak Allah, pencipta langit dan bumi itu. Mengapa bisa demikian? Yang pertama, tentu mereka memiliki sikap yang salah terhadap Allah dan sesama. Tidak mau berdamai dengan Allah dan sesama. Tuhan Yesus melanjutkan ajarannya dalam Lukas pasal 12 ayat 58-59. Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan.
supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang pentingnya menjadi orang-orang pembawa damai. Matius 5 ayat 9 dalam khotbah di Bukit Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang-orang Yahudi senang disebut sebagai anak-anak Allah, karena mereka merasa sebagai keturunan Abraham dan umat pilihan Allah. Mereka menyangka bahwa dengan demikian mereka adalah anak-anak Allah. Tapi Yesus berkata, justru mereka yang membawa damai, mereka lah yang disebut dengan anak-anak Allah. Kita melihat mereka bermusuhan dengan sesamanya, bermusuhan dengan Allah sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa status dan identitas mereka telah menghancurkan relasinya dengan sesama dan Allah. Bukankah seringkali status dan identitas itu menghancurkan juga relasi kita dengan sesama dan dengan Allah? Itu yang sering terjadi, bukan? Di sini kita melihat orang Yahudi sudah begitu bangga dan terkecoh dengan status mereka sebagai umat pilihan Allah, keturunan Abraham. Namun status dan identitas itu justru menghancurkan hubungan mereka dengan sesamanya maupun dengan Allah sendiri. Sehingga mereka tidak mengenal Yesus, Sang Anak Allah, pencipta langit dan bumi yang telah turun ke dunia ini. Lukas 13:1 berkata, pada waktu itu datanglah beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang didiam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Orang Yahudi kembali menganggap mereka lebih benar di hadapan Allah. Mereka adalah orang yang lebih benar, karena mereka adalah keturunan Abraham, umat pilihan Allah, sehingga merasa tidak perlu bertobat lagi. Status mereka begitu tinggi dan eksklusif itu kembali membutakan mata rohani orang-orang Yahudi. Ya. Bukankah ini juga sering terjadi dengan kita? Orang-orang percaya, pengikut Kristus, seringkali status kita, identitas kita membutakan mata rohani kita. Kita asik beribadah, kita merasa kita orang sudah lahir baru, diselamatkan, tapi justru dengan identitas seperti itu, kita terkadang bahkan sering kali merasa diri benar dan merasa tidak perlu bertobat lagi. Padahal hidup kita jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Sikap yang kedua adalah ketika orang-orang Yahudi dibutakan matanya oleh identitas mereka sebagai umat Allah, yang seringkali bisa menghambat, bahkan membuat mereka merasa lebih benar daripada orang lain, merasa lebih suci daripada bangsa lain, dan mereka merasa tidak perlu bertobat lagi. Ini hal yang sangat mengerikan dan tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa waspada, jaga diri, jangan sampai status dan identitas kita sebagai orang Kristen yang kita menyangka bahwa kita sudah diselamatkan, tapi kita tidak berjaga-jaga. Maka kita merasa diri benar, sehingga kita tidak lagi membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Status dan identitas kita bisa mengecoh kita, bahkan membutakan mata rohani kita, para pengikut Kristus. Sama seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Mereka merasa lebih benar dari bangsa-bangsa lain dan merasa tidak perlu bertobat lagi. Dalam rangka kita memperingati Paskah tahun 2021 ini, mari kita introspeksi diri kita. Sejauh mana kita bangga dengan status kita sebagai orang Kristen, orang percaya, pengikut Kristus?
Kadang-kadang status itu membuat kita tidak lagi mengintrospeksi diri, merasa diri benar, lebih rohani daripada orang lain. Kita merasa tidak perlu lagi bertobat. Ini semua sikap yang harus kita jauhkan di dalam hidup kita. Waspadalah, karena status dan identitas itu dapat membutakan mata rohani para pengikut Kristus. Nah, yang ketiga, lalu Yesus berkata tentang suatu perumpamaan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, para pendengarnya. Yesus berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon anggur yang tumbuh di kebun, pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Kembali yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian. Status dan identitas sebagai umat pilihan Allah membuat orang-orang Yahudi merasa sudah layak di mata Allah. Hidup rohaninya sudah baik. Kenyataannya amat berbeda. Meskipun mereka rajin beribadah ke bait suci, memakai baju jubah yang panjang dengan doa mereka, tapi mereka tidak berbuah di mata Allah. Perumpamaan ini ditujukan kepada orang Yahudi, yaitu mereka selaku umat Allah, umat pilihan Allah, tapi di mata Tuhan mereka tidak menghasilkan buah. Kembali status dan identitas dapat merusak kehidupan para pengikut Kristus sehingga tidak berbuah. Janganlah kita bangga dengan status identitas kita sebagai umat pilihan Allah pada masa kini. Mari kita tetap berjaga-jaga. Mari kita tetap sadar bahwa Allah menghendaki kita berbuah. Belum tentu kalau kita sibuk dengan ibadah, kegiatan-kegiatan di gereja, kita merasa sudah cukup. Tidak. Kejadian bom gereja di gereja katedral maksud saya di Jawa Timur baru-baru ini, itu mungkin menyadarkan kita supaya kita tidak terpaku dengan ibadah di gereja yang begitu tinggi, banyak dengan euforianya, atau dengan perbuatan manusia yang legalistik, yang hanya menonjolkan yang lahiriah saja, tapi lupa melihat yang batinnya. Padahal buah-buah kehidupan rohani itu harus dinilai tidak hanya sekedar lahiriah, tapi dinilai secara rohani, yaitu di dalam batin kita, di dalam hati kita. Apakah hati kita menghasilkan buah rohani, buah kebenaran itu, buah roh itu, buah pertobatan itu. Itulah yang Allah kehendaki bagi kita. Waspadalah, jangan sampai status dan identitas kita dapat merusak kehidupan rohani kita sebagai pengikut Kristus, sehingga tidak menghasilkan buah yang baik di mata Tuhan. Pasca kematian dan kebangkitan Kristus yang telah menanggung dosa dan mengalahkan maut, menjadi sarana kita merefleksikan diri. Pertama, apakah saya terjebak dengan kebanggaan status dan identitas saya, sehingga saya tidak lagi memperdulikan hubungan dengan sesama? Seringkali status kita sebagai orang percaya, yang kita tonjolkan, yang kita banggakan, malah menghambat hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, di masyarakat kita, di RT, di RW. Mungkin di dalam keluarga kita bisa jadi demikian. Atau di kampus kita. Mari kita lebih memperhatikan hidup kita. Jangan sampai status dan identitas kita justru menjadi penghalang kita membawa damai, hubungan yang baik dengan sesama kita, maupun dengan Allah sebagai yang terutama di dalam hidup ini. Yang kedua, apakah saya terjebak dengan kebanggaan status dan identitas saya, membuat saya merasa diri benar, dan akhirnya tidak perlu bertobat lagi? Nah, ini masalah besar. Kita sering membenarkan diri. Kita mungkin merasa punya banyak alasan untuk menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Tapi momen Paskah ini menyadarkan kita, Kristus menyadarkan kita, bahwa kita semua harus bertobat, kembali mengevaluasi diri. Sejauh mana
iman kita sudah bertumbuh? Sejauh mana kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman? Nah, yang ketiga, apakah saya terjebak dengan kebanggaan status dan identitas saya dan kemudian membuat saya merasa layak dan akhirnya membuat saya tidak mementingkan hidup yang berbuah lagi? Seringkali kita terkecoh dengan kesibukan pelayanan, kesibukan ibadah dan sebagainya, tapi kita lupa ibadah, kesibukan pelayanan itu hanya lahiriah semata, yang belum tentu itu mencerminkan bahwa hidup kita berbuah di mata Tuhan. Kehidupan yang berbuah itu adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, yang hanya bisa dinilai secara rohani, dalam batin, yaitu kita melakukan firman-Nya, menghasilkan buah roh, menghasilkan buah kebenaran, buah pertobatan, dan kehidupan sifat-sifat Kristus yang nyata di dalam diri kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur, kami serahkan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengerti segala pergumulan kami, ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami mau taat dengar-dengaran kepada firman-Mu. Jauhkan kami dari segala kebanggaan status dan identitas kami sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan-Mu. Supaya kami tetap waspada, kami tetap memiliki hubungan yang benar dengan sesama dan dengan Tuhan. Membawa damai, shalom itu di tengah-tengah kehidupan kami. Berdamai dengan sesama kami. Kami tetap introspeksi diri untuk kami selalu merendahkan hati, sadar kelemahan kekurangan kami, dan kami mau bertobat kembali. Kalau ada kekurangan kelemahan yang telah kami miliki dan kami hadapi saat ini, kami mau mengakuinya, kami mau kembali mengikut Kristus dengan segenap hati kami. Melalui momen Paskah ini Tuhan, kami sadar bahwa Tuhan menolong kami untuk selalu membuktikan diri kami mau berbuah. Tidak hanya sibuk dengan kesibukan sehari-hari, kesibukan ibadah mungkin, yang hanya menjadi ukuran yang lahiriah saja. Dan belum tentu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan belum tentu kami berbuah di mata-Mu, Tuhan. Kami mau berbuah dari dalam hati kami, menghasilkan buah-buah kebenaran. Sucikan kuduskan kami, ampuni kami, layakkan kami demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk pihak BPM. Saya kembali